Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari tim ProSchool akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara penginputan nilai pada e-raport ProSchool. Yang pertama-tama, Bapak Ibu Guru masuk ke dalam akun panel masing-masing. Untuk link akun panel bisa diminta kepada operator atau administrator. Dalam hal ini kami sudah contohkan, kami sudah masuk ke dalam akun panel Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru diharapkan untuk mengklik login pengguna, lalu inputkan username, lalu inputkan password, lalu pilih level pengguna sebagai guru mata pelajaran, lalu pilih tahun ajaran yang sedang berjalan. Silakan mengklik tombol login untuk masuk ke dalam dashboard atau sistem akun masing-masing Bapak Ibu Guru. Sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboard panel akun Bapak Ibu Guru masing-masing. Dalam hal ini yang login adalah Bapak Rahman Damara sebagai contoh. Dalam dashboard ini terdapat beberapa menu di sidebar. Yang pertama ada beranda, lalu ada referensi, ada perencanaan, ada penilaian, ada monitoring dan analisis, ada rapor merdeka, lalu ada profil guru. Baik. Untuk dari sisi dashboard atau tampilan utama ini terdapat beberapa informasi. Ada informasi dari siswa yang Bapak Rahman Damara ini ampu, ada kelas yang Bapak Rahman Damara ini ampu, ada mata pelajaran yang Bapak Rahman Damara ini ampu, ada kalender pendidikan, jumlah siswa per kelasnya. Baik, kita masuk ke dalam proses penginputan e-raport ProSchool. Yang pertama-tama adalah Bapak Ibu Guru mengklik atau membuat referensi terlebih dahulu, di mana referensi ini adalah administrasi kerja guru dari masing-masing mata pelajaran. Klik menu referensi, lalu Bapak Ibu pilih kompetensi inti. Sebelumnya inputkan dulu kompetensi intinya. Lalu Bapak Ibu, di sini kami sudah memiliki kompetensi yang telah diinputkan. Cuma untuk Bapak Ibu Guru yang masih kosong dapat menginputkan tambah KI pada pojok kanan atas, tombol tambah KD ini. Bapak Ibu dapat menginputkan kode kompetensi intinya, lalu masukkan data kompetensi intinya. Dalam hal ini coba kami contohkan, yaitu kompetensi inti untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan biasanya pada spektrum itu diberi kode 3. Untuk kompetensi intinya Bapak Ibu Guru dapat langsung copy paste di dalam sini dari spektrum Bapak Ibu Guru masing-masing. Setelah di copy dari spektrum yang berbentuk PDF, lalu Bapak Ibu bisa langsung paste di sini. Setelah itu Bapak Ibu pilih kategori pengetahuan karena kodenya adalah kode 3, yang berarti untuk kategori pengetahuan. Setelah itu Bapak Ibu Guru simpan. Baik. Yang kedua adalah penginputan kompetensi inti untuk keterampilan. Sama prosesnya, pilih kompetensi inti ataupun bisa langsung tadi dari atas, lalu pilih tambah KI-nya, pilih kode 4 untuk keterampilan seperti sesuai dengan spektrum, lalu pilih atau input data spektrumnya atau data kompetensi intinya, bisa langsung copy paste juga di sini, copy atau paste, lalu pilih kategorinya adalah keterampilan karena kodenya adalah 4 gitu. Lalu kita simpan. Dalam hal ini kami akan menghapus beberapa data yang telah kami buat. Oke, untuk mengedit pun Bapak Ibu bisa klik tombol edit jika ada yang mau diedit, lalu simpan. Di sini kami akan hapus karena akan kami gunakan untuk proses
pembelajaran di video yang akan kami lakukan. Baik. Setelah referensi dibuat untuk kompetensi inti, maka Bapak Ibu harus membuat kompetensi dasarnya. Klik kompetensi dasar di dalam menu referensi, klik kompetensi dasar, pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu, lalu akan keluar tampilan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam hal ini sudah ada data yang kami inputkan. Untuk Bapak Ibu yang masih kosong datanya, silakan diklik tambah KD di tombol kanan atas, tambah KD, pilih kompetensi intinya. Ini kita contohkan untuk kompetensi inti atau kompetensi dasar pengetahuan. Berarti kompetensi inti yang kita pilih adalah 3 dengan kode 3. Kode kompetensi dasarnya 3.1. Biasanya untuk kompetensi dasar pengetahuan dimulai dari 3.1 sesuai dengan di spektrum Bapak Ibu guru masing-masing atau spektrum pelajaran mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Untuk isi dari kompetensi dasar sama seperti kompetensi inti tadi, Bapak Ibu guru dapat copy paste langsung di sini. Lalu pilih kategorinya untuk pengetahuan, karena kode KD-nya adalah 3.1 maka kategorinya adalah pengetahuan. Pilih kelas di mana Bapak Ibu guru mengajar. Seperti itu. Setelah selesai, dapat disimpan. Data sudah masuk dalam kompetensi dasar. Yang kedua, Bapak Ibu membuat kompetensi dasar untuk kategori keterampilan. Sama, bisa referensi lalu kompetensi dasar diklik lagi, ataupun langsung lanjut tambah KD di pojok kanan atas. Tambah KD, pilih mata pelajaran atau pilih kompetensi intinya. Di sini untuk keterampilan kodenya 4, lalu untuk kode kompetensi dasarnya 4.1. Biasanya untuk keterampilan kodenya 4.1 dimulai. Untuk kompetensi dasarnya dapat di copy paste dari spektrum juga. Begitu. Kategorinya adalah keterampilan, pilih kelasnya di mana kelas Bapak Ibu guru ajarkan. Simpan, maka data sudah masuk. Di sini kami akan menghapus beberapa data yang telah kami inputkan atau baru kami inputkan, karena kita akan menggunakan untuk proses video tutorial ini. Di sini kami inputkan data yang baru masuk untuk kompetensinya, lalu masuk ke sebentar, kami hapus dulu datanya. Oke. Di sini kami asumsikan kompetensi dasar dan kompetensi inti telah kami masing-masing. Selanjutnya, pada menu referensi sudah selesai, kompetensi inti sudah ada, kompetensi dasar sudah ada. Lanjut, Bapak Ibu guru masuk ke menu perencanaan. Pada menu perencanaan ini terdapat beberapa submenu, yaitu penilaian PK, rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, bobot penilaian. Untuk penilaian PK, karena kita bukan sekolah pusat keunggulan, maka tidak perlu digunakan. Yang kedua adalah kita menginput rasio nilai akhir. Rasio nilai akhir kita klik, kita inputkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Di sini saya mengajar pada mata pelajaran multimedia, diasumsikan seperti itu. Untuk pengetahuan, rasio penilaiannya bisa dibuat 50, untuk keterampilan bisa dibuat 50. Ini pun bisa dibuat 40 atau dibuat 60 atau sebaliknya, sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing. Dalam hal ini akumulasi dari pengetahuan dan keterampilan wajib 100 dengan nilai 100. Seperti itu. Kami lebih senang untuk membuat sama rata 50-50, lalu klik simpan. Rasio nilai akhir sudah dibuat untuk mata pelajaran multimedia. Lalu kita masuk ke perencanaan penilaian pengetahuan. Di sini kita klik perencanaan penilaian pengetahuan.
maka akan keluar tampilan seperti ini. Jika masih kosong, kita klik tambah penilaian pengetahuan di pojok kanan atas. Tambah penilaian pengetahuan. Di sini akan keluar data dari kelas di mana Bapak Ibu guru mengajar. Lalu kita klik atur perencanaan pengetahuan untuk kelas farmasi 10. Atur perencanaan pengetahuan. Akan keluar data kelas farmasi 10 1 tahun ajaran 2022-2023 semester 1. Pilih mata pelajarannya. Mata pelajaran yang tadi saya ajarkan adalah multimedia. Lalu kita buat aktivitas penilaian. Di sini aktivitas penilaian biasanya bisa berupa UH1, UH2, UH3, seperti itu. Misalkan kita contoh UH1, lalu pilih teknik penilaiannya adalah tertulis, lisan, penugasan. Karena ini untuk perencanaan penilaian dengan kategori pengetahuan, biasanya akan keluar teknik penilaiannya itu tertulis, lisan, dan penugasan. Di sini kita tulis tertulis. Untuk bobot ini diset oleh Bapak Ibu masing-masing. Di sini kami setting untuk 1 bobotnya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kami setting bobotnya untuk 1. Untuk UH1 ini di mana kompetensi dasar dilakukan untuk ulangan harian 1, biasanya di akhir bab 3.1.3.2 atau di kompetensi dasar 3.1.3.2. Misalkan ini adalah UH1, kita buat ulangan harian 1, misalkan ulangan harian 1, maka data sudah masuk, lalu simpan. Cuma dalam untuk video kali ini kami akan memproses, yaitu adalah penilaian untuk PTS. Di sini kita tulis teknik penilaiannya tertulis, bobotnya 1 atau bobotnya 4 lah kami buat. Untuk data kompetensi dasarnya adalah misalkan 3.7 untuk PTS ini. Untuk keterangannya kita buat penilaian tengah semester. Oh ya, untuk tabel ini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 sampai 3.11 merupakan data atau kode kompetensi dasar yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi misalkan di kompetensi dasar tadi pada saat penginputan di perencanaan penilaian pengetahuan, kita inputkan kompetensi dasarnya untuk mata pelajaran multimedia adalah 3.18 sampai 3.18, maka hasilnya yang keluar pun akan sampai 3.18 seperti itu. Di sini kami ambil contoh untuk aktivitas penilaian PTS, teknik penilaian tertulis, bobotnya 4. Kompetensi dasar yang digunakan untuk PTS ini adalah pada kompetensi dasar 3.7. Penilaiannya penilaian tengah semester untuk keterangannya. Lalu kami simpan. Baik. Untuk penilaian atau perencanaan penilaian tengah semester, kategori pengetahuan sudah dibuat. Sekarang kita membuat perencanaan penilaian keterampilan. Sama seperti tadi untuk pengetahuan, di keterampilan pun sama, kita tambah penilaian keterampilan. Lalu kita klik atur perencanaan keterampilan pada kelas 10 farmasi. Keluar datanya kelas 10 farmasi 1, tahun ajarannya, pilih mata pelajarannya adalah multimedia sesuai dengan yang saya ajarkan. Pilih aktivitas penilaiannya sama seperti di pengetahuan tadi, boleh UH1, UH2, UH3. Cuma di sini kita masuk sebagai PTS untuk contoh. Kita buat teknik penilaiannya adalah proyek, bobot penilaiannya adalah 3. Untuk kompetensi keterampilannya, dasar keterampilannya sesuai dengan yang kita inputkan pada referensi tadi. Di sini untuk PTS kita buat 4.7 misalkan, sama dengan pengetahuan. Keterangannya adalah penilaian tengah semester, lalu kita simpan. Data berhasil tersimpan ke dalam sistem untuk perencanaan penilaian keterampilan.
Lalu kita masuk ke bobot penilaian. Apa bobot penilaian di sini? Bobot penilaian ini merupakan fungsi edit dari bobot yang sebelumnya telah kita buat. Pada penilaian pengetahuan tadi, kita buat bobot untuk kategori pengetahuan adalah 4, untuk keterampilan adalah 3. Jadi bobot penilaian diedit di menu bobot penilaian. Di sini kita buat bobot penilaiannya, misalkan kita edit menjadi 2. Lalu saya balik saja, untuk bobot penilaian pengetahuan 1, untuk bobot penilaian proyek keterampilan 2, seperti itu. Misalkan kita begitu, lalu jika sudah update, sudah masuk ke dalam sistem, referensi sudah dibuat, perencanaan penilaian sudah dibuat. Selanjutnya kita melakukan penginputan nilai pada menu penilaian. Pada menu penilaian kita penginputan nilai. Untuk penilaian PK kita lewati karena memang tidak digunakan. Untuk penilaian pengetahuan, disinilah kita menginput nilai pengetahuan dari PTS yang sudah dijalankan. Di sini akan keluar mata pelajaran multimedia kelas farmasi 10.1, aktivitas penilaiannya PTS, teknik penilaiannya tertulis, bobot 1, jumlah KD yang digunakan 1. Lanjut kita input nilai untuk penilaian pengetahuan. Kita klik, keluar datanya tahun ajaran, kelas, mata pelajaran, rencana penilaian PTS sesuai dengan apa yang kita input tadi pada proses perencanaan penilaian pengetahuan. Baik, di sini akan keluar tampilannya nama siswa di kelas 10 farmasi 1. Lalu kode kompetensi dasarnya yang kita gunakan pada PTS. Untuk keterangan KD dapat dilihat dengan mengklik tombol berikut yang ada di kanan ini, yang saya klik. 3.7 merupakan menganalisis pembuatan e-book, seperti itu. Nah, lalu untuk siswa pertama bisa langsung diinputkan nilainya. Nilainya misalkan 80, siswa kedua 90, siswa ketiga 66, siswa keempat 54, siswa kelima 40, misalkan seperti itu. Selesai, di sini kami ambil contoh untuk 5 siswa saja ya. Selesai, lalu selanjutnya klik simpan pada kolom kiri paling bawah menu tombol simpan. Klik simpan. Data untuk nilai penilaian pengetahuan sudah tersimpan 80, 90, 66, 54, 40. Untuk nilai yang jelek atau nilai yang kurang baik ini 54, 40. Ini bagaimana jika nanti nilai ini akan masuk ke dalam raport? Tenang Bapak Ibu, nanti akan kita bahas setelah proses penilaian. Ini kita masuk ke dalam proses ranah penilaian remedial. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan, ke penilaian keterampilan. Tadi pengetahuan sudah, sekarang penilaian keterampilan. Kita klik penilaian keterampilan. Akan keluar hal yang sama seperti tadi, proses penginputan di penilaian pengetahuan, keluar mata pelajarannya, kelas farmasi 10.1, aktivitas penilaian, aktivitas atau teknik penilaiannya merupakan proyek, bobotnya 2, jumlah KD 1. Kita input nilainya, klik input nilai, keluar juga datanya. Untuk mata pelajaran multimedia, kompetensi dasarnya adalah PTS sesuai dengan kita input tadi keterampilan. Lalu kita pilih untuk siswa pertama, kita pilih nilainya yaitu misalkan 88, 66, 52, 70, dan misalkan 40, seperti itu. Ada nilai yang jelek juga yang kita masukkan, seperti itu. Untuk keterangan KD pun sama, dapat dilihat di situ. Selesai penginputan untuk keseluruhan siswa, maka kita simpan. Data sudah tersimpan, maka selanjutnya proses penilaian sikap.
Untuk mata pelajaran atau Bapak Ibu guru mata pelajaran, biasanya proses penilaian sikap ini tidak mutlak harus diinput, boleh tidak boleh ya, tapi biasanya tidak harus diinput. Cuma kami ambil contoh di sini untuk kita penginputan proses penilaian sikap. Kita tambah penilaian sikapnya, dan klik tombol tambah di kanan atas. Keluar datanya 2022-2023, kelasnya 10 Farmasi 1. Pilih nama siswanya yang akan diproses, pilih tanggal, misalkan kita bikin tanggal 23, pilih butir sikapnya, sikap apa, misalkan religius, penilaiannya apa, negatif, misalkan gitu. Nah, untuk proses penilaian sikap ini, jika Bapak Ibu guru mata pelajaran yang input, nanti data yang akan diinputkan atau data yang telah diinputkan di sini akan tampil pada akun guru wali kelas atau guru wali kelas Farmasi 10.1 seperti itu. Jadi apapun akan tampil di sana, termasuk siapa penginputnya, siapa pelapornya, apa yang dilaporkan. Misalkan kami ambil contoh, setelah data diisi, Ananda meninggalkan ibadah sholat duha, seperti itu. Apa yang Bapak Ibu guru mata pelajaran input di sini akan terdirect ke akun wali kelas. Simpan, kita simpan, data sudah tersimpan. Oke, itu untuk proses penilaian sikap. Sekarang kita masuk ke proses penilaian remedial. Oke, ini digunakan hanya jika ada nilai yang ingin diremedial saja. Cuma tadi kita ambil contoh, sewaktu kita penginputan penilaian pengetahuan di sini, ada nilai yang kurang baik atau kurang bagus, kita input ya tadi ya. Sekarang kita masuk ke proses penilaian remedial. Kita pilih untuk PTS dari penilaian tertulis bobot 1, kita klik nilai remedialnya, kita cek. Nah, di sini keluar semua datanya. Ini keluar juga data yang telah kita inputkan. Di sini terlihat Amelia Kinanti, siswa nomor 1, siswa nomor 2, siswa nomor 3, siswa nomor 4, siswa nomor 5. Di sini ditandai yang berwarna hijau merupakan nilai yang tidak harus diremedial. Yang berwarna merah nilai yang harus diremedial. Berapa minimal nilai yang harus diremedial? Bapak Ibu guru sebelumnya harus setorkan KKM atau nilai minimum kepada operator, karena hanya operator yang dapat menginput penilaian atau KKM dari masing-masing mata pelajaran, seperti itu. Di sini untuk KKM atau teknik minimal nilai pada multimedia saya buatkan 55. Jadi untuk nilai di bawah dari 55 itu harus diremedial, seperti itu. Misalkan untuk siswa yang pertama, siswa yang keempat ini yang nilainya merah sudah melakukan tes ulang atau melakukan ujian ulang, nilainya sudah keluar, maka Bapak Ibu guru dapat langsung menginput di sini, mengganti nilainya dari 54 menjadi misalkan berapa nilai yang didapat jika sudah memenuhi 60, misalkan seperti itu. Bapak guru cukup tulis 60. Untuk Cynthia juga mungkin kita samakan, nilai sudah naik menjadi misalkan 58, misalkan menjadi 65, misalkan seperti itu. Jika sudah selesai semua yang diremedial, kita klik simpan. Cukup ya. Nah, sekarang sudah selesai, semua nilai telah terupdate. Yang tadinya 53 dan 40 menjadi 60, menjadi 65. Di sini ada keterangannya. Ini nilai yang telah diinput. Ini nilai sebelumnya adalah 54. Ini nilai sebelumnya adalah 40. Ini nilai remedialnya 65, nilai yang terbaru. Seperti itu. Itu untuk penilaian remedial. Sampai di sini kita masuk ke
monitoring dan analisis. Untuk monitoring dan analisis, guru hanya dapat menggunakan menu rekap nilai. Kita coba untuk rekap nilainya. Pilih tahun ajarannya sedang berjalan, kelas yang saya ajarkan, mata pelajaran yang saya ajarkan, multimedia, kita cari. Ini untuk melihat keseluruhan nilai siswa serta predikatnya. Di sini akan tampil datanya siswa nomor 1 sampai siswa nomor 22. Boleh diklik show untuk menampilkan semua data. Di sini siswa nomor 1 nilai mata pelajaran multimedia, nilai pengetahuannya 80, nilai keterampilan 88, nilai akhirnya adalah 84 dengan predikat B+. Seperti itu secara keseluruhan nantinya. Selesai, maka proses penginputan nilai pada guru mata pelajaran selesai dilakukan. Apapun nilai yang Bapak Ibu guru input di sini pada penilaian mata pelajaran untuk guru mata pelajaran, semua nilai yang diinput akan masuk atau ke direct otomatis ke akun wali kelas. Jadi wali kelas langsung mendapatkan nilai yang Bapak input pada akun Bapak Ibu guru masing-masing, seperti itu. Nanti wali kelas hanya tinggal meng-cross-check ulang nilai-nilai yang sudah diinputkan. Sampai di sini pembelajaran atau tutorial penginputan nilai e-raport pada aplikasi ProSchool. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.